Ya, kemudian bagaimana tentang arsitektur embedded system? Ya, bagaimana apa bagian-bagian dari sebuah tuh embedded system? Ya, di sini saya akan menggambarkan arsitektur embedded system, di mana di sini ada yang namanya layer system atau sistem yang besarnya, bisa perangkat elektronik ataupun perangkat elektronik mekanikal. Nah, di dalam perangkat ini nanti ada yang namanya embedded system. Ya, ini embedded system. Kemudian di dalam embedded system itu terdiri dari apa saja? Yang jelas sini dia perangkat utamanya adalah komputer. Ya, jadi perangkat embedded system perangkat utamanya adalah komputer, di mana di sini disertai juga dengan perangkat-perangkat input device-nya. Jadi di sini ada perangkat input device dan interface-nya, kemudian ada perangkat output device dan interface-nya juga. Nah, kemudian di sini ada yang namanya user interface. Ini adalah perangkat untuk interaksi antara pengguna dengan perangkat embedded system. Dimana ini opsional ya. Sini pasti opsional. Bisa ada, bisa juga tidak dimiliki. Jadi tidak semua embedded system itu memiliki user interface. Ya. Nah, live system ini merupakan sistem di mana perangkat embedded system ditempatkan. Dapat berupa peralatan elektronik atau elektromekanik. Di sini contohnya ada radio, perangkat komunikasi ya. Kalau kita lihat di dalamnya di sini ada komponen-komponennya, elektronikanya, komponen-komponen untuk transmisi sinyal ya, bisa secara analog ataupun secara digital. Ini ada power supply. Nah, di sini nanti ini yang kecil ini adalah perangkat komputernya. Jadi perangkat komputer ini ceritanya akan mengendalikan perangkat radio komunikasinya ini. Ya, jadi kayak model pemilihan frekuensinya, kemudian bisa jadi pengolahan sinyal suaranya dan lain sebagainya. Ini dikendalikan oleh si embedding system. Atau contoh yang kedua, ini elektronik, murni elektronik. Yang kedua ini adalah elektronik mekanik. Ya, contohnya di sini adalah automatic transfer switch. Automatic transfer switch itu merupakan perangkat yang akan memindahkan sumber suatu beban dari sumber utama ke sumber cadangan. Misalnya sumber utamanya adalah listrik PLN, sumber cadangannya adalah generator. Ya. Nah, automatic transfer switch ini akan memindahkan jika sumber utama terjadi kegagalan, maka sumber cadangan akan dioperasikan atau 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 aliran listriknya nanti akan dialihkan ke sumber cadangan. Nah, di sini ada perangkat mekanik. Ya, proses pemindahannya ini adalah merupakan perangkat mekanik. Dia berupa switching. Kemudian di sini ada perangkat yang namanya embedding systemnya. Embedded system ini nantinya akan mendeteksi kegagalan di sumber utama. Jika terjadi kegagalan, dia akan melakukan tindakan dengan menghidupkan atau mengaktifkan sumber cadangan, kemudian mengalihkan switch ini ke sumber cadangan. Nah, di sini tentunya ada perangkat komputer ya, disertai dengan perangkat input interface dan output interface. Nah, bagian berikutnya di dalam embedding system situ ada yang namanya komputer ya. Pasti kalian sudah paham apa itu komputer. Jadi perangkat yang untuk melakukan proses komputasi ya ta? Di mana di dalam komputer sendiri dia memiliki arsitektur juga. Ya. Jadi di dalam komputer pasti memiliki arsitektur, di mana bagian-bagian komputer itu udah jelas, udah pernah kita pelajarin ya. Pasti terdiri dari namanya prosesor, RAM, dan ROM,
serta ini apa namanya, jalur bus. Ya, jalur bus itu ada 3 jenis: bus alamat, bus data, dan bus kendali. Kemudian juga ada yang namanya I/O, input dan output. Nah, melalui perangkat I/O ini, data dari eksternal itu dimasukkan dan dikeluarkan. Nah, di dalam embedded system, komputer yang digunakan jelas berbeda dengan komputer-komputer general purpose. Ya, di sini ada berbagai macam varian dari komputer yang digunakan pada embedded system. Contohnya di sini namanya single board computer atau SBC, single board computer. Jadi ini adalah komputer utuh yang dirakit atau didesain atau ditempatkan dalam papan circuit board. Jadi di dalam papan circuit board ini ada komponen-komponen komputer semacam prosesor, RAM, ROM, dan I/O yang semuanya ditempatkan dalam board PCB ini. Nah, kemudian berikutnya ada juga jenis yang namanya microcontroller. Ya, jadi berbeda dengan SBC. Kalau SBC semua komponen komputer disusun atau diletakkan pada board PCB. Kalau di sini semua komponen komputer disusun dan diletakkan dalam bentuk single chip. Jadi dalam satu chip ini di dalamnya sudah ada prosesor, sudah ada RAM, sudah ada memori ROM ya kan, dan perangkat I/O. Nah, jadi ini lebih kecil lagi bentuknya dibandingkan dengan yang SBC. Nah, kemudian ada lagi namanya DSP. DSP ini sebenarnya sama seperti microcontroller juga atau prosesor, hanya saja dia memiliki kemampuan untuk mengolah sinyal diskrit. Ya, makanya dinamakan dengan DSP, Digital Signal Processing. Dia memiliki kemampuan untuk mengolah sinyal. Nah, kita tahu bahwa sinyal itu berbagai macam. Di dalam matematis, sinyal itu merupakan representasi dari direpresentasikan dalam bentuk bilangan float ya. Nah, di DSP inilah dia memiliki kemampuan untuk mengolah bilangan float secara hardware tentunya ya. Berbeda dengan microcontroller ini. Tidak semua microcontroller mampu untuk mengolah bilangan float. Nah, kalau DSP pasti dia mampu. Nah, kemudian varian berikutnya ada namanya FPGA, Fail Programmable Gate Array. Nah, jadi di sini dia memiliki kemampuan lebih cepat proses komputasinya. Jadi kita bisa mendesain perangkat komputasi di sini melalui kombinasi gerbang gate ya, programmable gate array. Kita bisa membuat apa namanya, perangkat komputasi tersendiri di dalam FPGA ini ya. Jadi perangkat komputasinya ini dia bekerja secara hardware. Kalau secara hardware pasti proses komputasi yang dilakukan akan lebih cepat dibandingkan komputasi yang dilakukan secara software. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya ASIC. ASIC ini kepanjangannya Application Specific Integrated Circuit. Jadi di sini ini adalah perangkat embedding system dalam bentuk kemasan chip. Ya. Jadi di sini sudah ada perangkat komputernya tentunya, dilengkapi dengan berbagai macam sensor dan interface-nya, yang mana ini ditujukan untuk aplikasi yang spesifik khusus. Jadi ini ceritanya adalah sebuah chip yang didesain khusus untuk aplikasi tertentu. Nah, ini adalah jenis-jenis varian dari komputer yang digunakan pada embedded system. Nah, kemudian komponen dari embedded system ada yang namanya input device dan interface. Nah, jadi ini adalah perangkat yang memfasilitasi
data atau informasi dari luar masuk ke sistem komputer. Nah, pada komputer di sini tersedia yang namanya port input. Port input adalah perangkat keras pada komputer yang memungkinkan informasi dimasukkan ke komputer, ya. Sedangkan interface itu sendiri didefinisikan sebagai kumpulan port I/O elektronik eksternal, jadi di luar dari komputer, dalam bentuk perangkat fisik ataupun perangkat lunak di dalam komputer, ya, yang digabungkan untuk memungkinkan komputer berkomunikasi dengan dunia luar. Ya, jadi itu ya interface ya. Jadi jelas di sini bahwa interface adalah bagian dari suatu perangkat embedded system. Walaupun untuk mempelajari interface sendiri ada ilmunya ya. Tapi interface pasti diaplikasikan. Embedded system pasti menggunakan interface ya. Jadi embedded system pasti dia akan menggunakan interface untuk menjalankan fungsinya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari input device interface. Bisa switch, model switch, bisa yang dioperasikan oleh manusia atau user, bisa juga yang dioperasikan oleh sesuatu selain manusia. Contohnya ini adalah limit switch, atau bisa juga dia bentuk sensor, transducer. Kalau di sini contohnya adalah thermocouple, atau ini juga bisa juga dalam bentuk MEMS. Kepanjangannya apa? Dilihat dari, Anda bisa lihat dari link referensinya ya. Nah, bagian yang berikutnya adalah output device dan interface. Jadi ini perangkat yang memfasilitasi data dari komputer keluar ke dunia luar. Ya, jadi setelah diolah si komputer, data tersebut akan dikeluarkan lagi ke dunia luar atau lingkungannya melalui perangkat output device dan interface. Di sini tetap sama, ada interface-nya tuh ada pasti ada namanya port output, kemudian ada output device-nya dan interface-nya, kemudian ada software-nya. Nah, gabungan ini semua akan membentuk yang namanya interface. Nah, contohnya ini output device bisa LED, bisa relay, bisa motor, ada motor AC, ada motor DC, ada motor stepper. Nah, user interface itu apa? User interface ini merupakan sarana komunikasi antara pengguna atau user dengan perangkat embedded system atau layer sistemnya, sistem besarnya. Nah, di sini ada dua model perangkat user interface. Bisa dia terintegrate, artinya perangkat itu langsung berada pada embedded system. Nah, untuk perangkat user interface sendiri yang bisa digunakan, bisa menggunakan LED, 7 segment, LCD display, dan switch. Ya, jadi untuk berinteraksi dengan embedded system, tentunya ada media yang akan merepresentasikan data apapun yang ada di dalam embedded system ke user. Juga dari user bisa memasukkan data apapun yang diinginkan ke dalam embedded system melalui perangkat switch. Nah, di sini kalau terintegrate berarti perangkat-perangkat tersebut menjadi satu dengan perangkat embedded systemnya. Nah, bisa juga dia terpisah, dapat berupa perangkat embedded system lain, bisa smartphone atau PC, dapat berbentuk GUI kalau dia berbasis PC, atau CLI, Command Line Interface. Ya, jadi modelnya macam-macam. Nah, ini contoh dari user interface. Ini yang terintegrate ya. Jadi ini terintegrate, sini sudah ada layar LCD-nya, ada switch-nya. Jadi informasi yang diolah oleh embedded system akan ditampilkan pada layar LCD. Dan switch
digunakan untuk berinteraksi manusia dengan embedded system. Nah, ini yang terpisah. Ini perangkat embedded system juga. Tujuannya untuk mengontrol motor DC. Nah, untuk berinteraksi dia menggunakan yang namanya CLI, Command Line Interface. Jadi nanti perangkat ini akan dikoneksikan dengan perangkat komputer, terkoneksi dengan perangkat komputer ya. Nah, nanti dari komputer kita bisa mengambil atau membaca data apapun yang telah diolah oleh embedded system ini, atau kita juga bisa memberikan instruksi untuk mengatur si embedded system. Nah, itu adalah arsitektur dari embedded system. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara membuat embedded system? Ya, di sini untuk memproses atau merancang embedded system sebenarnya banyak model yang bisa diterapkan. Ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan dua metode pendekatan yang digunakan untuk mendesain embedded system, yaitu top down design dan bottom up design. Nah, top down itu seperti apa? Jadi top down karena dimulai bekerja dengan desain tingkat tinggi ke implementasi tingkat rendah. Jadi pengembangan produk embedded system menggunakan metode ini dimulai dari analisa, kemudian desain, implementasi, dan pengujian. Ya, jadi kalau sistemnya sangat kompleks, ya mungkin ini bisa berulang-ulang terus sampai akhirnya didapatkan perangkat yang benar-benar robust atau handal ya. Kalau desainnya sederhana ya mungkin cukup satu kali analisa, desain, implementasi, pengujian, selesai. Ya, tergantung dari tingkat kesukaran dari perangkat embedded system ya. Nah, jadi ini top down, tahap analis, dimulai dari tahap analis. Jadi di tahap analis ini kita akan menganalisa, mencari prasyarat dan kendala untuk sistem yang akan dikembangkan. Nah, caranya macam-macam, bisa membayar konsultan atau mewawancarai pelanggan potensial dari perangkat embedded system itu. Nah, dari persyaratan umum akan didapatkan spesifikasi terperinci. Ya. Spesifikasi dari perangkat embedded system. Misalnya, di sini contohnya persyaratan menyatakan bahwa sistem harus dapat dimasukkan ke saku celana. Nah, nanti maka spesifikasinya akan didapatkan dimensi dan berat sistem yang tepat. Nah, tahap berikutnya high level design. Nah, di sini membangun model konseptual sistem perangkat keras dan perangkat lunaknya. Banyak model abstraksi yang dapat digunakan, bisa block diagram atau data flow diagram. Jadi dari spesifikasi tadi kemudian di breakdown kembali menjadi desain perangkat keras dan desain perangkat lunak. Ya, kita sudah punya spesifikasi dari perangkat embedded system yang akan dibuat. Dari situ akan didesain perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya dalam model desain yang high level masih ya. Jadi desainnya masih dalam berupa blok diagram. Nah, ini contohnya di sini ada desain sistem pengontrol motor. Jadi panah ini menunjukkan sumber ketujuan. Persegi panjang, persegi ini menunjukkan komponen perangkat keras, oval ini menunjukkan komponen perangkat lunak. Di sini dicontohkan bahwa prasyarat sistem adalah untuk memberikan daya ke motor sehingga kecepatan motor sama dengan nilai yang diinginkan, yang ditetapkan oleh operator menggunakan keypad. Agar sistem lebih mudah digunakan dan membantu pengujian, ditambahkan liquid crystal display. Nah, jadi di sini kita udah jelas persyaratan dari proses analisis tadi
didapat seperti ini, kemudian dituangkan dalam bentuk konseptual blok diagram. Di sini ada motornya yang dikendalikan ya. Di sini ada perangkat interface-nya dari sensor, analog amplifier, ADC ya. Kemudian ini ada masuk proses ADC, pembacaan ADC ini dilakukan oleh software. Begitu juga dengan outputnya. Jadi motor dikendalikan oleh aktuator, ada perangkat interface-nya, di mana perangkat hardware ini dikendalikan oleh software juga. Nah, seperti yang diinginkan oleh spesifikasi tadi, bahwa di sini ada yang namanya user interface. Dia menggunakan keypad dan LCD. Jadi keypad ini untuk memberikan instruksi ke perangkat embedded system, dengan LCD ini untuk merepresentasikan apapun data yang ada di perangkat embedded system. Nah, tentunya untuk membaca keypad ataupun menampilkan sesuatu pada LCD ini perlu rutin program ya. Nah, setelah konseptual didapat dengan block diagram atau data flow graph, kemudian dilanjutkan dengan engineering design. Nah, desain pada bagian ini menyakup struktur data bersama skema perangkat lunak secara keseluruhan, membuat mock-up bagian mekanis atau sasisnya, dan skematik rangkaiannya ya, secara hardware-nya. Nah, di sini penggunaan software CAD 3D ini sangat membantu sekali dalam tahapan ini. CAD ini adalah Computer Aided Design ya, jadi perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan desain. Ada yang 3D, ada skematik. Kalau skematik ini untuk menggambar rangkaian elektroniknya, hardware-nya. Dari skematik ini nanti akan diturunkan menjadi desain PCB. Ya. Nah, di sini juga ada yang namanya CalGraph. Jadi untuk tahapan engineering ini ada juga namanya CalGraph-nya, adalah cara grafis untuk menentukan bagian modul perangkat lunak dan perangkat keras saling berhubungan secara hierarki ya. Nah, contohnya ini tadi ini kalau dibuat CalGraph-nya seperti ini. Jadi di sini ada perangkat kerasnya, di sini ada perangkat lunaknya. Nah, jadi ini nanti kontrol softwarenya, software pengontrol motor tadi ada di sini. Dia akan memanggil rutin ini untuk berinteraksi. Jadi misalnya dia dalam proses pengontrolan motor, dia memerlukan berapa kecepatan motor ya, mungkin dia akan mengambil data dari ADC, di mana ADC ini digunakan untuk membaca kecepatan motor tadi ya. Kemudian untuk menyesuaikan kecepatan motor, mungkin dia perlu mengirim data nanti sini ke aktuator rutin. Nah, nanti proses software ini akan mengkoneksikan dengan perangkat hardware-nya dan seterusnya ya. Nah, ini contoh desain 3D sasisnya atau casing ya. Dengan bantuan CAD 3D, proses desain ini jadi jauh lebih mudah. Apalagi pada saat sekarang, dari desain ini bisa langsung diimplementasikan menggunakan yang namanya printer 3 dimensi misalnya. Nah, jadi untuk pembuatan prototipe dengan teknologi yang ada sekarang tuh jauh lebih mudah ya. Kita bisa membuat casing berbagai macam bentuk dan model, kemudian dicetak sendiri untuk tujuan prototipe misalnya. Nah, nanti untuk pengembangan untuk masalnya ya jelas kita bisa bisa mengirimkan ke pabrik yang berkualifikasi khusus untuk hal tersebut dalam untuk produksi massal ya toh. Tetapi untuk sekedar prototipe
teknologi sekarang ini sudah sangat membantu sekali dengan adanya printer 3 dimensi. Jadi dari desain 3 dimensi ini langsung bisa diimplementasikan atau diwujudkan. Nah, ini contoh dari desain skematik. Jadi dari blok diagram tadi kita udah bisa menggambar desain skematiknya. Ya, jadi prosesornya nanti seperti apa, menggunakan apa, terus komponen-komponen interface inputnya bagaimana, ya kan. Ya, ini udah bisa kita desain di sini. Nah, nanti dari skematik ini baru dikonversi menjadi desain PCB seperti ini. Ya, jadi seperti ini desain PCB-nya. Nah, sudah ada desain PCB-nya, ini bisa langsung diimplementasikan. Misalnya menggunakan mesin CNC, ataupun bisa juga desain ini diserahkan ke produsen untuk pembuatan PCB pihak ketiga, ya, ini juga bisa dilakukan. Nah, ini adalah tool yang bisa digunakan untuk mendesain skematik dan PCB ini. Ini KiCad, ini gratis atau free, bisa jalan di Linux ataupun di Windows. Tiptrace ini berbayar, tapi dia menyediakan juga yang gratis free dengan batasan sama Eagle, Altium, Proteus, dan lain-lain. Nah, setelah engineering design, baru tahap implementasi. Ya, jadi sebelum diimplementasikan ini juga sekarang udah lebih mudah lagi. Karena dari desain itu belum tentu perangkat itu bisa berjalan dengan baik nantinya di perangkat sebenarnya. Ya. Nah, jadi sebelum masuk ke tahapan implementasi, kemungkinan kita bisa menggunakan perangkat-perangkat simulator untuk diimplementasikan di simulator. Ya, jadi di sini lebih bisa menekan biaya pengembangan, ya. Bayangkan kalau tadi langsung didesain, langsung dibuat, ternyata ada kekeliruan dalam desainnya. Hal itu mungkin saja terjadi. Nah, jadi dengan menggunakan simulator, kegagalan itu bisa dideteksi lebih awal sehingga desainnya bisa diperbaiki kembali, ya kan, sehingga nanti pada saat benar-benar akan diimplementasikan itu udah merupakan desain yang robust, yang kokoh, yang bagus, ya. Nah, kemudian tahap pengujian. Nah, di sini di tahap pengujian ini kita akan mengevaluasi kinerja sistem. Bisa dengan menggunakan debugging untuk memvalidasi fungsi-fungsi dasar, ya. Tadi misalnya pengontrol motor tadi, ya mungkin nanti bisa didebug prosesnya dari proses awal sampai proses akhir. Bagaimana dia membaca kecepatan, apakah sudah bisa, apakah kecepatan itu bisa dibaca, itu bisa didebug satu persatu. Kemudian bagaimana dia mengendalikan kecepatan motor DC-nya, apakah bisa dilakukan, ya. Nah, itu namanya proses debug, memvalidasi fungsi dasarnya. Kemudian yang kedua, menggunakan pengukuran yang cermat untuk mengoptimalkan kinerja seperti efisiensi statis, persatuan memori, efisiensi dinamis, kecepatan eksekusi, keakurasian, ya, dan stabilitas. Nah, nanti ini kalau sudah diuji semuanya, sudah berada pada tahapan-tahapan nilai yang diinginkan, berarti pekerjaan telah selesai. Jika belum, ya diulang lagi dari awal, ya. Bisa dari high levelnya atau bisa dari implementasinya diulang, diperbaikin. Nah, sebenarnya ada lagi satu proses namanya pemeliharaan.
Jadi di sini prosesnya untuk memperbaiki atau menambahkan fitur-fitur baru, mengoptimalkan kecepatan eksekusi atau ukuran program, melakukan porting ke komputer atau sistem operasi baru, dan lain sebagainya. Jadi ini tahapannya di luar. Jadi setelah sistem selesai dibuat, sudah berjalan, pemeliharaan ini perlu dilakukan. Sehingga nanti kalau ternyata setelah dijual ternyata ada baru terlihat kesalahan, nah nanti di situ bisa diperbaikin atau diupdate, ya, bisa diupdate secara software ataupun diupdate secara hardware. Nah, metode pendekatan yang kedua namanya bottom up design. Jadi kalau bottom up design ini dia dimulai dari bawah. Kita mulai dari solusi, membangun pernyataan masalah, kemudian dalam desain bottom up yang dimulai dengan merancang, membangun dan menguji komponen tingkat rendahnya. Ya. Jadi komponen-komponen dasar yang tadi itu dibangun duluan. Setelah itu digabungkan, ditesting, baru dianalisa, keluar spesifikasinya. Ya, jadi di sini ada 3 subkomponen yang dibangun duluan. Jika sudah selesai, nanti ketiga komponen ini akan digabungkan. Setelah digabungkan, proses ini akan dites. Setelah itu baru dianalisa spesifikasinya, ya. Jadi ini kalau bottom up design ini sangat berbeda dengan yang top down tadi. Kalau top down mungkin kita menganalisa dari pasar apa yang diinginkan oleh pasar. Kalau bottom up design ini mungkin sudah memiliki pasarnya, ya, sudah memiliki pasar, jadi tinggal langsung di tahap implementasi, ya, mungkin seperti itu. Dilihat dari modelnya bottom up cocoknya seperti itu, ya. Jadi dia diterapkan jika konsumen itu sudah jelas yang diinginkan, jadi langsung dibuat subkomponen yang diperlukan. Jadi setelah ini semuanya selesai dibangun dan diuji, barulah kita menentukan spesifikasi sistem secara keseluruhan, ya. Ya, jadi demikian untuk pertemuan pertama kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di grup WA. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.